Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim kembali melalui kegiatan rutinitas kita, kajian tafsir Al-Qurtubi. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan dan kajian kita masih di surah Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-108. Di ayat yang 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl
Wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kalian ingin bahwa kalian bertanya atau meminta kepada Rasul kalian sebagaimana Musa dahulu kala pernah ditanya dan dimintai? Wa man yatabaddalil kufra bil iman. Siapa yang mengganti kekufuran dengan iman, faqad dhalla sawa'as sabil. Maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ayat ini memang ditujukan kepada orang-orang Quraisy yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka seolah-olah ingin mengikuti, meniru dan mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu terhadap nabi-nabi mereka. Lebih khususnya umat Nabi Musa, Bani Israel. Mereka banyak meminta kepada Nabi Musa alaihi salam. Permintaan mereka inilah yang menyebabkan semakin sulitnya perintah Allah Subhanahu wa taala yang pada asalnya memang mudah. Yang kedua, permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa adalah permintaan yang sesungguhnya sangat mustahil. Mereka ingin menggapai atau mendapatkan sesuatu hal yang sama didapatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Tentu ini sekali lagi mustahil. Karena makam, kedudukan dan status mereka tentu sangat berbeda. Bani Israel notabene manusia biasa, tidak menerima dan tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Musa, utusan Allah Subhanahu wa taala, tentu Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini yang disindirkan kepada orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diperingatkan sejak dari awal oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mereka mengajukan permintaan-permintaan atau pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu terhadap nabi mereka. Am turiduna an tas'alu rasulakum. Apakah kalian ingin meminta atau bertanya kepada Rasul kalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana Musa dahulu kala pernah ditanya dan dimintai. Kaum muslimin ya rahmati Allah, di antara permintaan Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihi salam adalah su'aluhum iyyah ayyuriyahumullahu jahratan. Mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salam agar mereka itu bisa melihat Allah secara nyata. Ini tentu mustahil. Mustahil. Nabi Musa pun sendiri ketika dia meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah secara nyata, Allah dengan tegas menyatakan, kamu tak akan pernah bisa, wahai Musa. Tetapi Musa ingin
agar hatinya lebih kuat, penasarannya hilang, sehingga dia mendesak agar dia diberi kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah nyatakan, kalau sekiranya engkau sanggup melihat cahaya ini, maka ada kemungkinan engkau bisa melihat aku, kata Allah. Ketika cahaya itu semakin terang menyilaukan, maka bukit Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah itu bergetar, kemudian runtuhlah bebatuan, termasuk Nabi Musa pingsan. Dan ketika dia sadar, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan dan kelancangannya itu. Ini hal yang diinginkan oleh Bani Israel pada saat itu. Musa sendiri tidak sanggup untuk melihat wajah Allah. Apalagi mereka. Notabene bukan nabi, bukan rasul. Ya. Kemudian selanjutnya dijelaskan bahwa wasa'alu Muhammadan ayyatiya billahi wa malaikatihi qabila. Mereka, orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah itu pernah meminta bahwa Allah dan para malaikat itu bisa datang menemui mereka. Sekali lagi, ini hal yang sangat mustahil. Ibnu Abbas dan Mujahid radhiyallahu anhuma mereka berkata, sa'alu ayyaj'ala lahumus safa dhahaban. Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan bukit Safa itu menjadi emas. Sekali lagi tidak mungkin. Jemaah yang hati Allah. Di sinilah dituntut seseorang itu betul-betul memang harus ikhlas di dalam keimanannya. Harus ikhlas. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tak ada sesuatu yang diharapkan. Ya. Kecuali benar-benar memang kalau itu Allah yang memberikan kepada mereka, maka dengan penuh keikhlasan pun juga pemberian Allah itu akan mereka terima. Itu sebabnya jemaah sekalian insyaallah, nikmat yang terbesar bagi orang yang beriman setelah mereka semua masuk surga adalah nikmat diberinya kesempatan mereka penghuni surga ini untuk bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-109 Allah melanjutkan, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sangat menginginkan banyak dari ahli kitab sekiranya mereka bisa membuat kalian ini murtad sesudah iman kalian. Sesudah kalian beriman kembali menjadi kafir. Hasadam min indi anfusihim. Karena iri dan dengki pada diri-diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sesudah menjadi jelas bagi mereka kebenaran yang sesungguhnya. Fa'fu wasfahu. Maka maafkanlah mereka. Wasfahu. Biarkan mereka. Hatta ya'tiyallahu bi amrih. Sehingga Allah mendatangkan urusannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di ayat yang lain Allah juga menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya sifat dan karakteristik ahli kitab itu. Allah nyatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho kepadamu, wahai Muhammad, orang-orang Yahudi dan Nasrani, sampai engkau mengikuti agama, millah mereka. Di ayat ini, Allah menyatakan, wadda kathirun min ahlil kitab. Sangat ingin kebanyakan dari ahli kitab itu, lau yaruddunakum. Sekiranya mereka bisa memurtadkan kalian, hai orang-orang yang beriman. Min ba'di imanikum, sesudah kalian ini menjadi orang yang beriman. Kuffara, kembali menjadi kafir. Hasadam min indi anfusihim. Karena hasad, iri dan dengki yang ada pada diri mereka. Jemaah yang dirahmati Allah. Ulama menjelaskan bahwa al-hasadu naw'ani. Hasad itu, iri itu ada dua macam. Madhmumun wa mahmudun. Ada hasad yang tercela dan ada hasad atau iri yang terpuji. Fal madhmumu, adapun hasad yang tercela, yakni an tatamanna zawala ni'matallahi an akhika al-muslim. Bahwa kamu berkeinginan bahwa nikmat Allah yang dirasakan oleh saudaramu muslim itu menjadi hilang. Kamu ingin nikmat yang dirasakan oleh saudara kamu itu hilang. Makanya ini adalah iri yang tercela. Apakah keinginan kamu itu, keinginan kamu supaya harta saudaramu itu hilang, lantas balik ke diri kamu, beralih ke diri kamu, atau tidak sama sekali, kamu pun juga tidak mendapatkan hartanya, tetap iri yang seperti ini adalah iri yang tercela. Wa ammal mahmudu, adapun iri yang terpuji adalah fahuwa ja'a fi sahihil hadith. Maka ini yang dijelaskan dalam hadis yang sahih, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, la hasada illa fithnaini. Tak ada iri kecuali dalam dua perkara. Yaitu iri terhadap seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, Allah fahamkan kepadanya Al-Quran, maka dengan fahamnya dia dengan Al-Quran itu, maka dia melakukan amalan-amalan sesuai dengan yang Allah kehendaki sepanjang malam, sepanjang hari. Yang kedua, iri yang kedua yang dibolehkan atau yang terpuji adalah iri terhadap seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian dia berinfak dengan hartanya itu sepanjang hari. Inilah dua iri yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain dari itu, jamaah yang dirahmati Allah, tentu tidaklah terpuji. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengingatkan kita, iyyakum wal hasada. Jauhilah kalian iri atau dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena iri atau dengki itu akan memakan seluruh kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba. Sebagaimana api dengan lahapnya memakan kayu bakar.
Jadi apa yang Allah berikan kepada saudara kita berupa kelebihan, kalau dia seorang muslim, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang muslim, maka tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memilih dia untuk memberikan kelebihan-kelebihan dibanding dengan saudaranya yang lain, termasuk kita. Dan kita mendoakan dia, mudah-mudahan dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya, maka dia juga bisa berlebih di dalam merealisasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, intern diri kita juga hendaknya senantiasa optimis, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga memberikan kita kelebihan pada sisi lain. Mungkin bukan harta, mungkin bukan pangkat, mungkin bukan ilmu, tetapi bisa jadi dalam persoalan sopan santun. Sopan santun. Keikhlasan di dalam membantu sebuah amal usaha. Menjaga lidah. Kesabaran yang berlebihan dibanding dengan saudara kita yang lain. Dengan kelebihan ini Allah juga memberikan kita kemuliaan-kemuliaan yang bakal kita raih nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ulama ahli hikam mengingatkan dan menasihatkan kepada kita. Mereka berkata, la tahtakir man dunaka. Jangan remehkan orang lain. Falikulli syai'im maziyah. Karena tiap-tiap orang itu punya kelebihan. Tiap-tiap orang punya kelebihan. Artinya tiap-tiap orang juga punya kekurangan. Tak ada manusia sempurna. Kita sudah jelaskan pada pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, jamaah sekalian. Bilal bin Rabah rahimahullah pernah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ditanya, wahai Bilal, apa kelebihanmu? Engkau masih hidup, tetapi suara terumpahmu, suara sendalmu sudah saya dengarkan di surga. Bilal bin Rabah yang tawadu, tahu diri, menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak punya kelebihan. Saya tidak seperti sahabat Abu Bakar. Saya tidak seperti sahabat Umar bin Khattab. Saya tidak seperti sahabat Utsman bin Affan. Saya tidak seperti Ali bin Abi Thalib. Saya ini bekas budak ya Rasulullah. Saya orang miskin. Saya jelek. Saya tidak punya kelebihan ya Rasulullah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menampik. Beliau berkata, Rasulullah menyatakan, tidak wahai Bilal. Buktinya engkau masih hidup, tetapi suara sendalmu sudah saya dengarkan di surga. Beliau merenung sejenak, Bilal bin Rabah. Lalu berkata, tapi ini bukan kelebihan ya Rasulullah. Rasul mendesak, apa gerangan wahai Bilal? Beliau menjawab, Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, saya hanya berusaha menjaga wudu saya. Bilal, wudunya tak pernah putus. Dia berwudu, dijaga dengan baik. Ketika dia batal wudunya, maka dia berwudu ulang. Batal wudunya, dia berwudu ulang. Inilah yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, yang tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain, sehingga dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak kisah-kisah yang dipaparkan dalam Islam, kisah-kisah teladan yang tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua, pelajaran yang berharga. Karenanya
Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tentang sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan yang tentu yang ditiru oleh para sahabat terhadap mereka-mereka yang hasad, yaitu sifat memaafkan dan tak ada dendam. Mereka mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'fu wasfahu. Maafkan mereka dan biarkan mereka. Artinya jangan kemungkaran dibalas dengan kemungkaran. Mereka berusaha untuk melampiaskan iri dan dengkinya kepada orang-orang Islam. Jangan hal yang seperti ini dibalas dengan kemungkaran pula. Karena ini bukan akhlak yang terpuji. Fa'fu wasfahu. Maafkan mereka. Biarkan mereka. Hatta ya'tiyallahu bi amri. Sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan urusannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada sebuah keterangan yang menjelaskan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau ya'funa 'anil musyrikina ahlal kitab. Mereka memaafkan orang-orang musyrik ahli kitab. Kama amarallahu ta'ala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Wa yasbiruna 'alal adza. Dan mereka ini Rasulullah dan para sahabat mereka bersabar terhadap gangguan-gangguan yang mereka lakukan. Rasulullah bersabar. Para sahabat bersabar. Kalau Allah Azza wa Jal, Allah berfirman tentang mereka ini, Rasulullah dan para sahabat, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Benar-benar kamu akan mendengarkan wahai Muhammad, pasti kamu akan mendengarkan dari orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab sebelum kalian, min qablikum wa minal ladzina asyraku, dan juga dari orang-orang musyrik, engkau akan mendengarkan adzan katsira, banyak sekali gangguan-gangguan, celaan-celaan. Dan Allah menyatakan seperti yang sudah kita baca, wadda katsirun min ahlil kitab. Maka fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwalu fil afwi anhum. Rasulullah mengutamakan, mendahulukan memberi maaf mereka. Ma amarahullahu bihi, seperti yang Allah perintahkan untuk dilaksanakan. Hatta adzina lahu fihim, sampai Allah itu memberikan izin terhadap perlakuan mereka. Falamma ghaza Rasulullah SAW Badaran, maka tatkala Rasulullah SAW melakukan perang Badar dengan para sahabat, faqatalallahu bihi man qatala min sanadidil kuffar wa sadati Quraisy. Maka Allah membunuh ya di antara orang-orang yang sangat pembesar-pembesar Quraisy itu yang sangat keras ya terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka sangat keras di dalam menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan jamaah sekalian, kesabaran membuahkan hasil yang sangat besar. Tetapi sabar itu sendiri mudah pengucapannya, tetapi merealisasikannya dalam kehidupan
tentu butuh latihan yang terus-menerus. Itu yang diingatkan oleh ulama ahli hikam kita. Mereka menyatakan as-sabru kas-sabri murrun fi madhaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu, sabar itu pahit rasanya, tetapi dampaknya di kemudian hari itu jauh lebih manis daripada madu. Coba perhatikan jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innallaha ma'as sabirin." Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dalam ayat yang lain, jaminannya Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah mencukupkan ganjaran pahalanya orang-orang yang sabar itu tak terhingga. Tak terhingga menurut perhitungan manusia. Tetapi tentu ada batasannya menurut Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dibatasi, batasannya Allah tentu manusia tidak tahu. Sehingga Allah menyatakan, "Innama yuwaffas sabiruna." Allah cukupkan ganjarannya orang-orang yang bersabar itu bighairi hisab, tanpa bisa dihitung. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sabar melahirkan kualitas. Sabar menghasilkan kekuatan. Sabar juga menghasilkan nilai. Insya Allah dalam beberapa bulan yang dekat ini kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentu salah satu persyaratan agar ibadah kita dalam Ramadan bisa kita raih dengan sebaik-baiknya, bahwa kita bersabar. Sabar kita menahan lapar dan haus pada saat-saat tertentu. Tetapi kesabaran kita dalam menahan diri di waktu malam, meskipun dibolehkan, sudah boleh makan dan minum, tetapi perkataan dan perbuatan yang buruk tetap harus ditahan. Bersabar kita untuk tidak melakukannya. Bersabar kita dalam melestarikan ibadah-ibadah kita selama Ramadan. Dan tentu kesabaran kita dalam sebulan ini akan membuahkan hasil pada bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan. Itu sebabnya jemaah sekalian, menjadi ciri yang bisa kita ketahui bahwa orang yang sukses dalam beribadah dalam Ramadan adalah orang yang senantiasa bertambah kualitasnya setelah Ramadan. Artinya, orang yang sukses ditempa oleh Allah dalam Ramadan adalah orang yang manusia yang terbaik seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Umurnya bertambah, tetapi amalan-amalannya semakin diperbaiki. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah orang yang umurnya bertambah, tetapi amalan-amalannya semakin diperbaiki. Wa hasuna amaluhu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Adapun yang dimaksud dengan fa'fu wasfahu. Wal afu, yang dimaksud dengan al-afu, maafkan, adalah tarkul mu'akhadati bidzam. Meninggalkan, tidak melakukan pembalasan yang melahirkan dosa. Tidak membalas dengan keburukan. Ya, tidak melakukan hal-hal atau perbuatan yang bernilai dosa.
Sedang wasafhu, fa'fu wasfahu, as-safhu adalah izalatu atharihi minan nafs. Menghilangkan hal yang berbekas dalam jiwa. Dia menghina kita. Dimaafkan. Tak ada bekas dalam jiwa. Tak ada sakit hati dalam jiwa. Inilah yang sekali lagi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita hambanya Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang berbekas. Serahkan sepenuhnya perlakuan mereka itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti jamaah sekalian bahwa kita tidak berbuat apa-apa. Tidak. Sebab betapapun juga harus ada pembelaan terhadap agama yang kita cintai ini. Ada orang yang menghina-hina agama Islam. Ada orang yang menghina Nabi. Ada orang yang menghina kitab suci. Harus ada pembelaan. Namun pembelaan itu, sekali lagi, tidak bernuansa menzalimi. Karena tidak boleh ada kemaksiatan dibalas dengan kemaksiatan. Tidak boleh ada kemungkaran dibalas dengan kemungkaran. Tidak bisa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Adapun yang dimaksudkan dengan min ba'di ma tabayyana lahumul haqq hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Mereka itu ingin memurtadkan orang-orang Islam menjadi kembali kafir karena iri dengki yang ada pada diri mereka min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Yang dimaksudkan dengan min ba'di ma tabayyana lahumul haqq ay ba'da ma tabayyana al-haqqu lahum wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anul ladzi jaa'a bihi. Yaitu sudah setelah menjadi jelas kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka iri terhadap Muhammad Rasulullah karena yang mereka inginkan nabi terakhir itu dari kalangan mereka Bani Israel. Mereka iri terhadap Al-Quran yang menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka merubah kitab-kitab suci mereka. Mereka banyak mempermainkan syariat agama mereka. Mereka banyak menzalimi nabi dan rasul mereka. Mereka membunuhi para nabi dan rasul. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Maka mereka tidak suka perilaku mereka yang buruk itu menjadi terang benderang. Padahal mereka sudah berusaha untuk menutupinya dengan sekuat-kuatnya. Selanjutnya, jemaah sekalian. Formula yang tidak kalah pentingnya dilakukan oleh setiap muslim agar Allah menjaga setiap muslim itu dari perilaku dan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan orang Islam atau agama ini. Realisasi dari iri dan dengki mereka, apa yang mesti kita lakukan agar kita mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 110. Inilah formula petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita jalankan. Allah nyatakan, wa aqimus salata wa atuz zakata. Dirikanlah kalian salat, tunaikan zakat. Kenapa? Karena dengan salat yang kokoh, maka insya Allah akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita akan mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyatakan,
Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan penuh kesabaran dan dengan melalui salat. Bukankah Allah juga, Rasulullah menyatakan bahwasanya as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya, pilarnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang menegakkan salat, sesungguhnya dia telah mengokohkan dan menguatkan agamanya. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkannya, faqad hadamad din. Dialah yang menjadi penyebab sehingga runtuhnya agama ini. Wa aqimus salata. Dirikan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Karena zakat ini dua fungsinya. Membersihkan harta kita dan membersihkan jiwa kita. Adapun fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat luar biasa. Dengan zakat itu terjadilah ta'awun, tolong menolong. Kita punya kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang mempunyai kekurangan-kekurangan. Kita berbagi sehingga timbul kasih sayang antara satu dengan yang lain. Dengan adanya kasih sayang, ukhuwah, maka insya Allah kita menjadi kuat. Tanpa ukhuwah, kita akan jadi lemah. Ada hadis masyhur yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Beliau pernah menyatakan, akan datang suatu masa pada kalian di mana kalian diperebutkan oleh musuh-musuh kalian, sebagaimana makanan yang lezat diperebutkan oleh mereka yang kelaparan. Sahabat bertanya, anahnu yauma idzin qaliluna ya Rasulullah. Adakah pada saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Kita yang minoritas kah? Rasulullah menyatakan, la, bal antum kathirun. Tidak, bahkan kamu yang terbanyak. Kamu yang mayoritas. Walakinnakum kagutha'is sail. Tetapi kualitasmu seperti buih, seperti busa di lautan. Kualitas hubunganmu dengan Allah sangat jelek. Kualitas hubunganmu dengan saudaramu sesama manusia juga sangat jelek. Lantas, karena keburukan ini, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas tangan. Bukankah Allah menyatakan, in tansurullaha yansurukum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kamu. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Tentu yang pertama kali yang mesti kita perkuat dalam rangka memperbaiki dan menguatkan hubungan kita dengan Allah adalah ibadah salat kita. Ibadah salat kita. Perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia yang spesifiknya sama-sama saudara-saudara kita. Hablum minan nas. Hablum minan nas. Hubungan antar sesama manusia. Dan tentu spesifiknya diutamakan adalah saudara kita sesama muslim. Rasulullah menyatakan, man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa yang tidak punya kepedulian dengan urusan dan kepentingan orang Islam, maka sesungguhnya dia itu bukan termasuk golongan mereka. Artinya, Rasulullah tidak mengakui dia sebagai seorang muslim kalau dia tidak punya kepedulian terhadap saudaranya sesama muslim yang kesulitan, yang butuh bantuan. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Allah juga memberikan penjelasan bagi mereka yang tidak atau kurang kepedulian untuk mengkualitaskan sholatnya. Bisa jadi dia menjadi pendusta agama. Bisa jadi dia menjadi orang-orang munafik.
Allah nyatakan dalam surah Al-Ma'un, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Celaka, neraka wail bagi orang-orang yang salat, yang mereka itu lalai di dalam salatnya. Di surah An-Nisa, Allah juga menyatakan bahwa salah satu ciri orang munafik yaitu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau salat dia malas. Tegasnya kaum muslimin yang Allah, tak ada keuntungan sedikit pun juga di sisi Allah bagi mereka yang mengabaikan salat. Dua kemungkinannya. Kalau bukan wail, dia akan menjadi orang munafik. Dan orang munafik, jaminannya Allah nyatakan, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang munafik itu, dia akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Di ayat yang lain, di surah yang sama, Allah nyatakan, "Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a." Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir itu, mereka semuanya di dalam neraka jahannam. Kaum muslimin yang Allah, sekali lagi tidak ada pilihan lain. Karena kita emang inginkan kejayaan, sukses dunia, sukses akhirat. Maka salat kita benar-benar harus kita tata dengan sebaik-baiknya. Zakat, infak, dan sedekah hendaknya menjadi kepedulian kita semua. Selanjutnya Allah katakan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Apa yang dilakukan oleh diri-diri kalian, kalian akan mendapatkannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang lepas dalam perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memperlihatkan perlakuan kita meskipun hanya sebesar biji zarrah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar biji zarrah, Allah akan perlihatkan itu. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan siapa yang melakukan keburukan meskipun sebesar biji zarrah, Allah akan memperlihatkan kepadanya. Tak ada yang luput dalam penghisaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha bima ta'maluna khabir. Allah maha melihat. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Tak ada sedikit pun yang luput dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kalau begitu, karena kita menghendaki keselamatan dunia dan akhirat, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada pilihan lain. Kita ingin selamat dunia dan akhirat. Kita ingin sukses dunia dan akhirat. Kita ingin mulia dunia dan akhirat. Meskipun orang lain merendahkan dan menghinakan kita. Tapi kalau Allah memuliakan kita, maka tentu kemuliaan Allah inilah yang bakal terjadi. Jemaah sekalian, coba tanya pada diri kita masing-masing. Ridhonya siapa yang kita cari? Tentu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukanya siapa yang kita cari? Tentu mukanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajhullah, mukanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cari. Artinya perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita inginkan. Allah benar-benar memperhatikan kita
Karena kita ini benar-benar disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah menyayangi kita? Karena kita taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menyadari bahwa kehidupan kita ini, tengah-tengah kehidupan kita ini, akan ada orang-orang yang iri dengan kita. Akan ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Ada orang yang berusaha mempermainkan pedayanya terhadap agama yang kita anut. Dan tentu, karena kita yakin yang memiliki kekuatan sepenuhnya hanya Allah, maka yang pertama kali yang kita lakukan adalah bersandar kepada Allah sepenuhnya. Setelah itu, lakukan pembelaan-pembelaan yang pembelaan itu tidak lepas dari yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menolong kita semua menjayakan Islam ini yang kita cintai. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.